Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Parodi Mistis 21 dan kali ini kita akan membahas sebuah pengalaman seseorang yang bertemu atau didatangi dengan makhluk gaib ya. Seperti ya Mas ya? Iya. Sekarang saya ditemani oleh teman saya, beliau bisa perkenalan dulu Mas? Nama saya? Ya. Ya, nama saya Pipin Arifin ya. Ya, Mas Pipin Arifin ini adalah saksi atau pendengar cerita dari seseorang tersebut. Dia akan menceritakannya. Seperti itu ya? Iya. Ya. Nah, mungkin nama tempatnya gak usah disebutkan ya? Iya, nggak usah. Ya, seperti itu. Dan cerita awalnya seperti apa sih? Oh maaf, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Kalau ini ramai, kita akan buat lagi cerita seperti ini. Nah, mungkin awal mula itu terjadi gimana, Mas? Kalau teman saya Mas ya, Iya. saya itu mendengar cerita itu dari apa namanya? Tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat. tokoh masyarakat yang ya dapat dipercayai ya, tokoh agama juga. Jadi gini Mas, ceritanya Mas. Kan di kampung saya itu ada ini ya, pendatang baru. Dari mana? Dari Bandung ya kalau Oh, kalau dari salah. Bandung. Ya dari kota. Lembur terus namanya Kampung. ke kampung saya suami istri. Ya. Nah, beberapa waktu sekitar 1 bulanan lah dia masih menumpang Oh, di menumpang. rumah di warga di kampung saya ya. Ya. Setelah itu, setelah mungkin setelah mereka punya uang, niat mereka mau buat rumah Buat rumah sendiri. ya, di tanah yang kosong. Ya. Kebun kalau nggak salah Mas, kebun di Oh, jadi tempat lahan saya. kosongnya Iya, itu lahan kosong perkebunan ya? perkebunan di kampung saya itu. Singkat cerita, dibuatlah rumah, ditempati. Nah, kan tempatnya itu jauh dari ini ya Mas, dari rumah warga. Oh iya, iya. Cuma ada satu. Oh. Nah, selang beberapa minggu, apa? Selang beberapa minggu ya, ada dari kota, di kota juga buat rumah Mas, dekat rumah yang suami istri itu. Jadi Oh, posisinya ada 2 rumah sekarang. oh, ada 2 rumah. Nah, Dua keluarga. ya dua keluarga. Nah, waktu itu saya mendengar pas waktu ngeronda Mas ya, saya mendengar nanti Apa sih? mendengar ini Mas, mendengar cerita dari tokoh masyarakat. Iya. Bahwa di rumah itu ditinggali satu sosok ya, nggak tahu lah berapa sosok ya, cuman sosok itu, tapi walau alam ya Mas ya, saya cuma mendengar cerita ya. Iya, tapi dapat dipercayalah. Iya, iya. Singkat cerita Mas ya, Iya. selang berapa bulan yang pindah itu yang buat rumah yang pertama Ya. keluar, istrinya itu sakit Mas. Sakit. Ya, sakitnya parah, cuman selang beberapa bulan sudah berobat sana sini, cuman penyakitnya itu tetap sama. Jadi vonis dokter itu bukan penyakit medis ya? Ya, jadi kalau dibawa ke rumah sakit atau ke dokter itu, kata dokter atau kata rumah sakit itu nggak ada penyakitnya Mas. Oh, nggak ada penyakit. Ya, cuman apa ya, kondisinya ya, kondisi si istri itu ya kayak sakit parah aja Mas. Nah, waktu itu yang punya rumah itu ya coba bertanya-tanya kepada orang yang pintar. Orang pintar itu dalam kutip apa? Tanda kutip orang Paranormal. Ya, paranormal atau ustadz itulah. Ustadz ya. Nah, diadakanlah pengajian Mas. Oh. Pengajian yasinan lah. Ya, jadi yasinan tersebut bertujuan untuk mengusir ya, nggak tahu lah walau alam ya. Oh iya. Ya mungkin buat kebaikan rumah itu atau gimana, nggak tahu saya Mas. Cuman pas kejadian yasinan itu Mas, kan ada banyak orang ya Mas ya. Ya. Ada beberapa orang sama, nggak tahu sih namanya ustaz atau apalah, nggak tahu saya. Sesepuh kali ya. Nggak tahu ya. Ya, pokoknya intinya paranormal lah. Ya. Seperti itu. Ya. Ada pengajian. Pas pengajian itu Mas, salah seorang yang membaca yasin itu
diliatin mas sama sosok itu, sosoknya kepala doang, cuman lidahnya panjang mas. Oh, lidahnya menjulur panjang. Menjulur panjang. Nah, berselang 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan semuanya lihat mas, lihat penampakan itu, ya ekstrim kan mas. Menyeramkan banget. Nah, setelah itu datanglah sesepuh itu, karena ada warga yang lapor karena ya diceritakanlah seperti itu ya, penampakan itu. Langsung didatangi sama teman saya. Malah kata teman saya itu mas, yang gimana ya, Ustadz bukan, Ustadz yang namanya mengaji ya, orang masa sepuh anu yang ikut baca itu kabur mas, katanya ngomong gini sama sesepuhnya, sama anda aja mah pak, saya gak kuat katanya. Kata sesepuh ya tersebut. Nah, setelah semuanya pergi karena ketakutan ya mas ya, ekstrim kan itu, banyak orang diliatin, siapa yang gak takut ya mas? Jelas, saya juga pasti takut. Nah, setelah itu sesepuh itu ke rumah sama ditemani sama warga 1 orang. Malah pas buka pintu, yang satu warga itu mau lari mas. Mau lari. Karena pas buka pintu di depannya langsung apa namanya, diwujudkan sama sosok kepala yang menjulur lidahnya mas panjang. Kata si sesepuh itu bilang gini, udah diam, gak apa-apa, gak akan apa-apa ini. Nah, pas itu nggak tahu kelanjutannya seperti apa ya mas ya. Cerita itu udah selesai. Nah, cerita yang kedua itu datang dari apa? Dari tetangganya itu ya, yang buat rumah yang baru. Yang rumah yang satunya lagi. Nah, selang berapa bulan itu anaknya mas meninggal. Anak yang paling besar meninggal. Ada yang kelewatan mas ya? Oh ya? Yang tadi sakit itu ya, yang sakit parah itu istrinya. Yang sakit parah itu disarankan sama yang sama sesepuh ya mas ya. Ya udah, rumah ini tinggalin aja. Oh, jadi kamu disuruh pergi dari rumah itu gitu. Jadi kamu udah diam dulu sama suaminya. Kan ada 2, ada 3 sama anaknya 1 orang. Pindah aja ke rumah saya, ke rumah tetangga saya biar aman. Nah, selang berapa bulan mas, berapa minggu ya lupa, setelah pindah sembuh dengan sendirinya mas, yang sakit parah itu sembuh dengan sendirinya. Nah, cerita berlanjut sama rumah yang tetangga itu, yang satu yang pindah dari kota itu. Nah, selang berapa bulan, masih 1 bulan masih aman ya. Nah, selang berapa bulan keluarga anaknya itu yang paling besar kalau nggak salah ya mas ya, meninggal dunia. Terus gini mas, nah berlanjut sama tetangga yang pindah itu ya, kan rumah itu ada 2 ya mas ya, yang satu yang penyakit itu yang meninggal nggak sembuh. Setelah pindah itu jadi sembuh. Nah, lanjutannya ke rumah yang satu lagi, selang berapa bulan anak itu meninggal mas, yang cowok. Tapi berarti yang anaknya cowok itu cowok ya, saya lupa mas, anak itu berapa ya mas ya. Cuman yang paling besar itu cowok meninggal, cuman posisinya anak itu nggak ada di rumah itunya, nggak tetap di rumah itu. Meninggalnya bukan di sini gitu? Bukan, katanya. Jadi udah ada penyakit katanya lah, tapi sering nginap di rumah ayahnya di sini. Nah, selang berapa bulan, nggak tahu ya, berapa bulan lah, suaminya yang meninggal mas. Gitu ya. Jadi satu keluarga itu, anak yang pertama, anak yang paling besar meninggal ya. Yang kedua ayahnya. Yang kedua ayahnya ya. Nah, sepengetahuan saya awalnya ya, saya nggak tahu, cuma saya berpikir itu ya sama warga itu meninggalnya ya biasalah ya, meninggal ya waktunya ya, udah waktunya meninggal lah. Cuman sudah takdir. Cuman beberapa selang kemudian beberapa bulan lah, ada segelintiran cerita apa ya namanya,
ada hawar-hawar Ada terdengar isu-isu lah, isu ya, terdengar isu katanya yang meninggal itu istrinya ya, setelah berapa bulan berselang dia meninggal, suaminya meninggal, istrinya itu didatangi pas mimpi. Karena oleh gini, sosok tersebut. ya, Oh ya. kalau bahasa Sunda gini, mun sia hayang aman, sok tinggalkeun tempat ieu, da tempat ieu mah lain tempat sia. Aing mah geus di dieu, jadi geus berada awalnya aing geus di dieu, tiba heula. Kalau bahasa Indonesianya, kamu kalau pengen aman, kalau pengen hidup, lihat ke belakang, suami sama anakmu sudah gak ada, itu karena perbuatan saya. Saya merinding. Saya juga takut mas. Ya. Tapi itu gak tahu ya mas ya, gak tahu benar, gak tahu apa gimana. Cuman sama teman saya itu segelintiran isu-isu ya. Nah, si istrinya itu didatangi dalam mimpi. Iya, kalau kamu mau selamat, cepat pergi dari sini sama keluarga kamu. Kalau kamu nggak mau kalau kamu tetap pingin di sini, lihat suamimu sama anakmu sudah gimana. Nah, selang menerima mimpi itu ya, keluarga itu langsung pindah mas. Oh langsung pindah ya. Jadi kalau kondisinya sekarang terbengkalai, luar rumah itu sudah tidak ada. Sudah tidak ditempati. Jadi gini, sudah beberapa kali mau ditempati juga. Kan sekarang ada rumah yang mau ngebangun. Ya, yang mau dibangun ya. Tempat rumah itu yang bekas rumah yang sebelumnya itu, yang sebelum itu kan udah kosong. Dibeli sama orang luar kota orang ya. Orang awam nggak tahu ceritanya seperti apa. Dibangunlah, itu kejadiannya berapa minggu yang lalu ya. Masih baru ya? Masih baru. Oh iya ya. Jadi gini, dibangun, pegawainya itu orang kampung sini. Nah, selang berapa bulan sudah mau jadi mas ya. Oh, jadi rumahnya udah mau jadi. Nah, pegawai itu kan orang sini. Cerita mas, katanya sosok itu datang ke yang mau membangun rumah itu. Oh, ke pemilik rumah itu. Rumah yang baru. Oh iya. Itu sama berupa kepala sama lidah yang menjulur panjang ya. Katanya ya gak tahu ceritanya gimana. Cuman beberapa minggu kemarin pembangunan itu gagal mas. Jadi gak dilanjutin. Jadi terbengkalai juga. Iya. Kata pegawainya itu yang pegawai itu banyak mas ya. Iya. Banyak. Cerita mas sama sesepuh yang ada di kampung saya. Katanya saya sakit ini, yang satu sakit itu, sakit ini. Jadi berbagai penyakit dirasakan. Bilang mendadak ya. Sakitnya mendadak gitu. Semenjak udah berapa lama ya membangun itu. Iya. Nah katanya kata yang bisa itu yang sesepuh ya. Kata sesepuh yang bisa di kampung itu, di kampung sini ya. Kampung sini. Iya. Di kampung sini itu katanya sosok itu bukan sembarang sosok mas. Bukan sosok seperti kuntilanak. Kan kita banyak di sini hantu lah. Seperti sosok kuntilanak, pocong. Itu kan lebih dari itu mungkin ya. Sepengetahuan saya levelnya itu berada di atas hantu mas. Kalau hantu kan tidak akan bisa apa-apa sih, mengambil nyawa, paling cuman mengganggu doang. Atau gimana ya mas ya? Iya. Nah itu kata paranormal atau orang bisa di kampung saya itu katanya sosok itu berada beberapa level di atas hantu. Ya sesosok iblis atau gimana? Iya, kan kalau hantu biasa mah juga nggak bakal bisa. Iya. Emang sih kak. Urusan nyawa itu kan masalah yang di atas ya, masalah Tuhan kita. Tapi kan beberapa isu. Jangan main selonong aja ke sini. Nah, beberapa isu itu mas katanya yang meninggal itu yang anak sama bapak itu dikarenakan oleh sosok hantu. Sosok itu agar meninggalkan tempat itu. Jadi intinya banyak isu yang beredar keluarga tersebut meninggal dikarenakan sosok
tersebut. Ya. Seperti itu ya. Dan saya juga sih ada sedikit mendengar ya kejadian tersebut, dan katanya di tempat tersebut ya, yang ditempati bangunan rumah tersebut itu adalah jalannya khusus Iya. untuk makhluk Iya. gaib itu ya. Iya. Ya, jadi itu seperti jalan apa ya, kalau di dunia Perlintasan manusia, jalan gimana ya sebutannya? jalan utama intinya, Ya, jalan utama utama. seperti jalan raya atau jalan apa seperti itu mungkin. Ya, saya juga tidak tahu. Tapi saya juga walau alam ya, bukan menyalahkan, bukan mempercayai atau gimana Iya. ya. Cuman saya mendengar isu kalau yang meninggal itu dikarenakan oleh makhluk itu, tapi nggak tahu ya, walau alam saya nggak tahu Ya. kebenarannya. Cuman kebetulan pas di tempat yang angker itu, Mas. Oh, iya, iya. Bayangkan aja, Mas, yang sakit beberapa bulan, 1 tahun ya, Mas ya, 1 tahunan menetap di rumah itu, penyakit si istri itu ya, satu keluarga, cuman yang istrinya nggak sembuh-sembuh, Mas, udah bawa ke sini ke sana, cuman nggak ada penyakitnya. Pas disuruh sama apa, sesepuh yang ada di kampung saya, Ya. disuruh pindah dulu, jangan di sana, di tempat tetangga saya, teman saya. Selang berapa minggu sembuh, Mas. Iya. Oh, iya, iya, iya. Jadi intinya kita sebagai manusia kan, gaib itu memang ada kan ya, di dalam Al-Quran juga gaib itu ada. Kita patut mempercayainya, cuman kita dilarang untuk takut padanya, karena dimanapun juga Tuhan menciptakan manusia itu lebih sempurna dari apapun, seperti itu. Nah, gambaran sosoknya, Mas, ya. Kalau yang baru bergabung ya. Jadi sosok itu berupa kepala doang segini. Cuman mukanya menyeramkan, enggak tahu ya. Ya, Kalau kata orang yang ya, lebih yang lebih jelas itu, yang tahu teman saya, cuman nggak ada di sini. ya, dia Namanya, lagi posisinya. halangan ya. Iya. Sosok kepala, lidahnya menjulur panjang, Mas, ke bawah. Dan katanya itu di beberapa level di atas hantu. Katanya sih itu siluman atau ini, nggak tahu lah. Saya nggak Ya, tahu. bisa dibayangkan Kalau ya, sosok tersebut mungkin bisa terbayang atau enggak itu untuk yang lain, Ya. beberapa orang. Oh ya, makasih. Untuk yang baru bergabung, yang belum tahu awal ceritanya seperti apa, Ya. mungkin nanti pada malam Jumat kita akan tayangkan ini di channel YouTube Parodi Mistis 21. Jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share, dan juga follow akun TikTok ini dan like ya, biar like ini makin aktif. Oh ya, makasih. Nah, Buat yang penasaran ya, cerita kami dari awal sampai akhir, yang belum tahu, ini cerita setan, Mas. Serem. ini real ya, ini real. Ini real. Ini real. Nggak, bukan karangan ya. Bukan Ini dialami mengarang. di kampung kami. Ya. Kampung apa? Apa yang salah? Apa yang ngomong? Jadi Mas ya, seperti ini. Saya akan ingin bertanya kondisi terkini Ya. kayak sekilas info ya. Kondisi sekarang tempat itu seperti apa? Ya, Gitu. seperti rumah, Mas. Gambarannya. Seperti rumah. Enggak, tempatnya maksudnya. Apakah rumah tersebut masih ada, masih bagus? Jadi gini, Mas. Iya. Kan waktu rumah itu yang angker itu, Mas, ya, dua. Iya. Dua rumah. Lumayan jauh dari warga sekitar. Iya. Cuma ada dua. Yang satu itu rumahnya kondisinya seperti apa ya? Bukan posisi rumahnya teh. Bilik apa bilik teh? Rumah panggung ya, seperti rumah panggung. Rumah zaman dulu. Desainnya rumah zaman dulu. Nah, yang satu lagi rumah modern. Cuman kalau sekarang posisinya yang rumah modern itu yang keluarganya dua yang meninggal karena makhluk itu masih terbengkalai. Nah, yang rumah panggung itu yang
keluarganya penyakitan nggak sembuh-sembuh. Iya. Setelah pindah itu sembuh, sekarang dibangun lagi rumah baru, cuman belum selesai dikarenakan katanya itu eh, tidak ada biaya. Cuman kata pegawai yang buat pegawai rumah yang itu, membangun rumah tersebut ya. soalnya gini mas, pegawai kan ada puluhan ya, cuma ada 15 orang atau 10 orang lah. Ya. Semuanya mengalami sakit mas setelah membangun rumah itu. Ya. Jadi gini mas, terdengar ya itu tetangga saya ya yang pinggir rumah saya. Pagi-pagi saya lagi sarapan surabi karena dia dagang gitu kan. Oh iya. Dan dia bercerita gini mas, ke saya ya, tahu nggak ceritanya? Cerita apa kata saya kan? Nah dia cerita gini. Maaf mas, saya ke belakang dulu bentar ya. Ya. Dia bercerita kepada saya, saya kemarin pas kerja gitu kan, pas udah kerja siang-siang gitu kan, nah pas sorenya nggak apa kalau itu tangannya itu Nggak bisa bergerak. bukan nggak bisa bergerak, kayak apa kalau kita jatuh tuh disebutnya apa itu, Tahu mas. keseleo lah. Nah keseleo itunya dipijit sama bapak saya sendiri. Sama ayah. Sama ayah saya sendiri. Nah dia sembuh, tapi pas malamnya dia juga didatangi. Siapa? Ayah Anda? Ya ayah saya juga bercerita kenapa ada yang datang ke rumah gitu kan. Siapa? Ya penunggu yang rumah itu mas. Nah, selang beberapa ya, besoknya lagi dia sakit lagi. Sudah sembuh itu? Udah sembuh, sakit lagi. Nah sakit lagi. Nah udah sembuh mas, si itunya penunggunya itu katanya pengen apalah gitu kan, yang kayak sesajen lah gitu kan. Nah singkat cerita mas itu sembuh lah gitu. Nah itu kan masih keluarga saya, yang satunya lagi yang pekerjanya itu dia merasa si bukan mual, si perutnya itu merasa sakit banget mas pas pulang kerja itu. Dia bercerita kepada saya, dia merasa sampai hari ini akan mati gitu kan. Nah dia kan karena bisa gitu kan, maksudnya bisa dia mengaji, menghafal selawat gitu kan, sambil membacakan doa surat-surat gitu kan, sampai 1 gelas itu dibacaan doa sama dia sama anaknya juga. Nah pas malamnya diminum, alhamdulillah mas sembuh total. Itu besoknya bisa kerja lagi. Nah pas harinya itu pertama ya sebelum sakit itu dia merasa wah sakitnya sampai hampir mati mas gitu. Seperti itu ya ceritanya. Nah mungkin selain dari balik cerita itu ada lagi gak cerita-cerita ya masih di tempat itu gitu? Banyak mas. Banyak mas, kalau diceritakan mas gak akan habis-habis mas. Mungkin cuman yang terkenal di kampung saya itu mas, sosok itu di atas levelnya di atas hantu ya kata ya, sosok siluman atau iblis itulah, dan memakan 2 korban jiwa mas. Gitu. Cuman yang korban jiwanya itu bukan asli orang sini, tapi orang pendatang yang merantau lah, menetap di sini, buat rumah di situ, dan kebetulan buat rumahnya itu di tempat yang mungkin tanda kutip angker, nggak tahu. Oh iya, seperti itu. Dan mungkin kalau yang penasaran cerita yang lainnya bisa dibikin part selanjutnya ya. Part 2-nya ya.